Assalamualaikum. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat rak geser penetas telur agar beroperasi secara mulus. Ini banyak ya yang dari teman-teman itu yang WA saya itu untuk masalah rak gesernya itu nggak berjalan dengan lancar. Sebenarnya ini ada kuncinya. Ada satu alat yang saya taruh di bawah raknya itu. Kalau nggak ada alat itu ya sama lah, itu yang teman-teman WA ke saya itu sama kayak pengalaman saya waktu dulu sebelum saya nemuin alat ini ya saya bingung. Saya kasih nium tetap gesernya itu seret, saya kasih lapisan dari apalah pipa yang saya potong itu juga masih seret. Intinya sudah banyak lah saya itu mencoba untuk membuat rak geser itu supaya jalannya itu mulus enak, tetap aja nggak bisa. Akhirnya saya cari solusi, main-main ke mebel yang untuk istilahnya yang untuk rel lah ya. Ini yang saya pakai ini rel geser yang biasa dipakai di laci-laci atau rak-rak permebelan lah ini ya. Kalau untuk kapasitas kecil ini pakai dinamo rotary kipas ini cukup lah. Tapi kalau udah 100 lebih, nah itu teman-teman harus pakai dinamo yang saya posting di video saya yang satunya itu yang untuk kapasitas besar. Kalau teman-teman mau pesan atau ingin beli, teman-teman bisa langsung WA saya. Sistem otomatis open itu sebenarnya itu ada banyak, ada 3 lah yang saya tahu itu. Yang satu ayun, 2 roller, yang ketiga ini rak geser. Kalau yang saya saranin kalau teman-teman mau rakit itu mending pakai yang tipe geser atau yang tipe roller. Kalau yang ayun itu saya nggak saranin lah. Kenapa saya nggak ngasih rekomendasi buat yang ayun itu? Soalnya gini logikanya. Kalau yang ayun itu misalnya nanti telur itu waktu jungkitnya itu di atas, itu kan intervalnya waktu untuk jungkit kembali itu kan paling nggak kan antara 4 jam, 5 jam sampai 6 jam. Nah, itu kan logikanya apa nanti nggak terlalu panas dekat lampu. Nah, resikonya kan lebih tinggi. Terus yang bawah kan nggak begitu panas. Cuma kalau baliknya ayun itu setiap 1 menit sekali bisa jungkat-jungkit, itu sih nggak masalah, panasnya bisa rata. Cuma telurnya kan yang kocak. Nah, makanya saya cuma rekomendasikan untuk tipe geser sama yang tipe roller. Tapi saya nggak bermaksud menghina teman-teman yang pernah merakit tipe otomatis yang jungkit itu ya. Itu karena setiap orang itu kan punya penilaian masing-masing lah. Cuma saya lebih rekomendasi yang geser atau yang roller. Oke, kita langsung aja bongkar ya isi dari raknya itu, biar nanti teman-teman bisa buat yang seperti ini. Oke, sebelumnya kita lepas dulu ya. Ini kan ada kontrol buat penghubung antara kabel dinamo sama timernya itu tadi. Oke, sekarang kita langsung bongkar aja ya. Untuk pelepasannya sih gampang, soalnya saya nggak pakai baut ininya, pengaitnya jarumnya dinamo ke raknya geser ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, ini cuma saya pasang pakunya ini nah, dengan mudah bisa dilepas. Nah, kalau baut kan kita kan harus itulah muter-muter, itu kelamaan.
Jadi kalau istilahnya nih pakunya ini nggak kita lepas, nah ini raknya geser juga nggak bisa kita angkat. Oke, sekarang kita angkat aja ya. Nah ini kuncinya itu. Nah, di bawahnya raknya itu ada rel. Nah ini yang biasa digunakan untuk rel laci ya, supaya laci itu kalau ditarik itu nggak jatuh, nggak langsung jatuh. Nah ini saya udah kasih contoh. Ini punyanya Taco. Nah ini merek Taco, ini harganya murah sekitar 50.000. Teman-teman bisa beli di toko online ataupun di toko properti bangunan ya, di toko bangunan. Nah ini kalau nanti teman-teman mau pakai ini, usahakan ini dilepas dulu ya, penguncinya yang ada di relnya ini kita lepas. Supaya nanti kalau waktu raknya itu geser terus sampai mentok ke sini itu nggak ngunci. Kalau kita kasih ini, kasih penguncinya ini nanti takutnya kalau ketika dinamo udah mentok, nah ini kan akan ngunci nih. Kalau ngunci ini seret. Nah, ini kita lepas saja, kita simpan. Ini udah nggak bakalan ada yang bisa ngunci lah. Terus untuk pertanyaannya, kenapa ini rak saya buat nggak sejajar sama tatakannya ini. Nah, ini kan masih ada jarak ya. Nah ini nggak rata. Nah, otomatis relnya tuh masuk ke dalam ini sampingnya ini. Nah, perlu saya kasih tahu buat teman-teman, kalau teman-teman mau buat untuk jenis rak telur, otomatis itu kan diameternya telur itu kan cuma kecil. Jadi kalau kita langsung tumpangin atau kita taruh di atasnya tatakannya ini, otomatis itu terlalu tinggi. Nah itu lihat, nah, itu ada segini. Nah, otomatis telurnya itu nggak nyangkut di raknya geser ini. Nah, makanya kita buat relnya ini atau raknya ini itu lebih rendah supaya antara tatakannya sama raknya geser ini itu bisa imbang dengan diameternya telur itu. Nah, jadi ini kan cuma tinggal dikit, nah, jadi bisa muter. Nah, maksudnya tuh telurnya tuh cuma dihimpit, nggak dihimpit lah, cuma ada pembatasnya. Ini masih longgar kalau kita misalnya kasih telur misalnya kenari, lapet, murai, kacer atau cucak rawo itu masih longgar. Jangan sampai rapat-rapat ya, karena kita ini cuma menggeser bukan mengapit. Diapit tapi itu dalam arti enggak sempit lah, masih longgar untuk suatu ukuran telur itu. Makanya ini saya buat berbeda-beda, tujuannya itu bisa fungsinya itu banyak. Kalau teman-teman itu untuk makanya tuh jenis raknya bebek, ayam ya maupun yang besar-besar lah, itu nggak usah relnya itu kita taruh di bawahnya tatakannya raknya, itu nggak usah. Cukup kita langsung buat sejajar raknya itu, relnya kita taruh di atasnya tatakannya, rak itu udah pas nanti antara diameter ke bawahnya itu sama mengenai posisi pengapitnya susunan raknya geser ini itu udah pas. Karena ini yang saya buat ini untuk jenis burung, jadi otomatis posisi raknya atau relnya itu lebih ke bawah supaya
dapat menjangkau diameter telur nanti waktu operasi. Yang perlu diingat lagi untuk jarumnya, panjang jarum yang ada di dinamo ini itu harus sama ya penghitungannya itu. Kalau ini antar as dinamo sampai jarum yang buat muter itu harus kita samakan dengan posisi dengan ukuran telur. Kalau ukurannya telur itu diameternya 2,5, kita ngaturnya masukinya jarum ini juga di ukuran 2,5 meter, ini yang 3,5 meter. Nah, jadi kita fungsinya itu ada sendiri-sendiri. Kalau untuk telur ayam yang 4,5 cm, untuk jobber bisa sampai 5 cm, itu ya kita panjangin lagi jarumnya. Misalnya nggak usah belilah, kalau beli nggak ada yang ukuran 5 cm itu. Pastinya kita custom sendirilah pakai kayu itu, buatnya juga gampang. Dulu sebelum saya beli juga sering pakai kayu itu, sekarang saya cuma ingin ya ada inovasi lah, masa dari dudung rakit cuma pakai kayu terus. Nah itu ya yang perlu teman-teman ingat. Untuk pemasangannya rel sendiri ada 2 cara ya. Teman-teman bisa niruin saya ini, langsung kita posisikan tidur begini, yang lebih gampang nanti buat pembersihannya atau untuk pembenarannya. Atau teman-teman bisa pakai cara yang seperti yang ada di laci. Nah, kita pasang di pinggirnya ini. Tapi kalau kita masangnya jenis gini, nah ginilah. Saya kasih contoh dulu, kita lepas ya. Ini ada pengaitnya. Kita jepitkan ke pinggir, terus kita tarik. Nah, ini terlepas. Kalau teman-teman memasang relnya itu di samping, teman-teman lepas dulu seperti yang saya contohkan tadi. Nah, terus raknya yang ini kita bautkan ke sini, terus kita masukin dari samping. Nah, otomatis kalau kita buatnya relnya itu ke samping, yang sini itu nggak ada penutupnya buat raknya telur ini. Otomatis ini harus kita buang karena rel yang kita pasang itu sistemnya dari samping. Kalau kita pasangnya itu dari bawah seperti yang sudah saya gunakan ini berkali-kali, itu gampang, bongkar pasangnya pun mudah, pemasangannya pun juga mudah. Nah cuma begini beres. Oke, misalnya kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung komen atau WA ke saya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.